Strategi untuk menetapkan harga jual di kegiatan usaha retail ya. Oke teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin ya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menentukan harga jual untuk kegiatan usaha retail ya. Nah biasanya permasalahan ini kita hadapi ya, terutama untuk usaha-usaha yang baru memulai ya. Sehingga kita kadang kebingungan untuk menentukan harga jualnya, apalagi jumlah itemnya banyak kan, misalkan harga barang A berapa, harga barang B berapa, harga barang C berapa, kan gitu. Lain halnya kalau kita sudah lama menggeluti bisnisnya, tentu masalah harga jual tidak menjadi permasalahan. Yang penting mungkin nanti tetap kita juga harus memantau perkembangan harga ya, karena harga ini sangat sensitif ya, apalagi untuk yang bidang retail seperti ini. Kalau kita juga terlalu tinggi menetapkan harga jual, konsumen bisa lari biasanya kan itu ya. Kadang selisih 500 atau 1.000 pun bagi para UKM, misalkan UKM-UKM yang berjualan itu sangat pengaruh ya, selisih harga ini kan itu. Sehingga kita harus pintar-pintar menetapkan harga jualnya. Nah, dalam menetapkan harga jual ini juga pasti ada perbedaan ya, ketika kita melakukan kegiatan usaha retail dengan kegiatan usaha yang memang kita memproduksi barang. Tentu dalam menentukan harga jual ini ada elemen-elemen yang berbeda ya dalam dasar untuk menetapkan harga jualnya. Nah, bagaimana kita bisa menetapkan harga jual itu, dari mana kita informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan ketika memulai kegiatan usaha ini, maka setidaknya ada 3 sumber, informasi harga jual dari produk yang akan kita pasarkan. Nah, yang pertama itu ketika kita memulai tentu kita akan belanja di agen ya, atau di supplier. Nah, teman-teman jangan ragu untuk bertanya sama supplier, kira-kira rekomendasi harga jualnya di berapa, atau dia kalau jual ecer di harga berapa, kan gitu. Nah, kita harus agak bawel juga ya, misalkan untuk produk ini berapa, untuk produk ini berapa, untuk produk ini berapa, kan gitu. Nah, setelah kita mendapatkan informasi rekomendasi harga jual, baru kita nanti mempertimbangkan, kita mau menetapkan harga jualnya di harga berapa ya. Tentu, rekomendasi ini baru sifatnya informasi atau, rekomendasi dari supplier ya. Tidak perlu juga kita ikuti semuanya ya, tergantung nanti kita dengan berbagai pertimbangan. Nah, yang kedua itu kita bisa mendapatkan informasi harga jual itu dari pesaing-pesaing yang juga menjual, atau dari toko-toko lain yang juga menjual produk yang sama dengan kita di area kita atau di sekitar kita ya, artinya yang menjadi pesaing. Nah, ini kita bisa misalkan mencoba untuk berbelanja produk-produk yang akan kita jual di pesaing ya, tentu beberapa item saja yang kita mau jual, sehingga kita bisa tahu juga harga yang ditetapkan oleh pesaing ya. Atau bisa juga kita melihatnya di kalau misalkan untuk sembako ya, kita juga bisa melihat di toko-toko yang supermarket atau ini, nah itu harganya mereka menetapkan harga berapa ya. Nah, nanti baru kita pertimbangkan dengan harga beli kita berapa. Lalu kita bisa menetapkan berapa harga jual kita. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah sekarang dengan zamannya terbukanya informasi mengenai harga dan sebagainya, tentu kita juga bisa lihat-lihat ya, survei-survei di toko online ya. Nah, hampir semua produk itu ada di toko online ya. Jadi kita bisa melihat di toko online ini harganya berapa ya. Tentu kalau kita melihat di toko online ini ada yang murah ya, ada yang juga harganya misalkan standar ya, lebih tinggi gitu kan. Nah, tinggal kita nanti melihat atau menetapkan kita mau di harga berapa ya. Tentu dengan pertimbangannya kita harga beli kita berapa, lalu harapan keuntungan yang kita akan peroleh itu berapa. Nah, baru kita bisa menetapkan harga jualnya ya. Nah, itu jadi 3 sumber informasi yang biasanya saya lakukan untuk menetapkan harga ya. Informasi yang dari online gitu kan, kadang-kadang kan ada harga yang murah ya. Nah, buat teman-teman yang pemula tentu juga jangan berkecil hati ketika misalkan teman-teman menetapkan harga yang agak lebih tinggi dibandingkan dengan online ya. Nah, karena di online itu kan pemainnya banyak ya.
ada pemain yang juga sudah besar yang masuk ke online sehingga dia bisa menjual dengan harga yang lebih murah ya. Sementara ketika kita mulai kan kita belum belanja dalam kuantiti yang banyak ya, sehingga harga beli kita biasanya mungkin akan lebih tinggi atau eee, apa namanya, agak lebih mahal gitu kan dibandingkan dengan kuantiti yang sudah banyak kan gitu. Sehingga kalau kita ngikutin harga online, ini belum tentu masuk kan gitu. Nah, memang untuk bisa meningkatkan, keuntungan di usaha retail itu adalah, faktor yang lainnya adalah nanti dari kuantiti yang kita beli ya. Semakin banyak kuantiti yang kita beli, maka kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga, margin yang kita dapatkan juga akan lebih besar lagi kan gitu. Nah, tapi kan ketika awal kita belum tahu, mana saja yang nanti penjualannya akan, fast moving misalkan akan cepat ya penjualannya, mana yang lambat ya. Nah, dalam penetapan harga juga akan dipengaruhi oleh tadi ya, kecepatan, barangnya, keluar masuk barangnya, atau ada barang fast moving, ada barang yang, slow moving ya, yang lambat ya. Nah, biasanya untuk barang-barang yang fast moving, itu marginnya nggak banyak teman-teman ya. Jadi dia tipis-tipis aja tapi dia keluarnya banyak. Nanti yang dikejar itu adalah volume dari penjualannya ya. Kecil tapi kalau volumenya besar itu juga akan terakumulasi juga besar ya, faktor kalinya. Nah, tapi barang-barang yang memang nanti slow moving mungkin biasanya dia menetapkan harga marginnya agak lebih tinggi dibandingkan dengan fast moving ya. Nah, ini juga untuk memancing konsumen bahwa agar image dari ke toko kita itu tidak dibilang, yang mahal ya teman-teman. Jadi itulah mungkin beberapa faktor yang harus kita perhatikan ketika kita akan memulai atau menentukan harga jual ya, terutama bagi teman-teman yang baru memulai usaha. Oke teman-teman, kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau kita sharingkan boleh, komen-komen di komentar ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga teman-teman, juga sukses dalam usahanya dan dalam pekerjaan ya. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.